Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Duan Du muncul dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah Feng Ruan. Feng Ruan langsung tersenyum tipis, dengan santai ia melempar tubuh Bai Chuye. Duan Du yang sebenarnya telah kehilangan kesadaran atau hilang kendali, secara naluri menghindari tubuh Bai Chuye dari pedangnya. Sret! Namun saat Duan Du menghindar, Feng Ruan muncul dari atas kepala Duan Du, dan langsung mengayunkan kaki kanannya. Bom! Tubuh Duan Du langsung terlempar. Dret! Tak ingin membiarkan musuh bernafas, Tulong yang juga kehilangan kesadaran, kini muncul dan langsung mengayunkan lengan kirinya. Treng! Feng Ruan langsung menahan cakar pedang Tulong dengan tangan kosong. Kau cukup kuat dan kekuatanmu hampir setara dengan Dewa Surgawi Bintang 2 Puncak, bahkan mungkin Dewa Surgawi Bintang 3 awal. Tapi yang kau hadapi kini salah. Aku dijuluki jenius monster bukan karena pengaruh dari orang-orang yang berada di belakangku, melainkan karena kekuatanku, ucap Feng Ruan menyeringai kejam. Walau sadar jika musuhnya tidak sadarkan diri, tapi Feng Ruan terlihat tetap bicara. Tak lama tangan kiri Feng Ruan yang telah dibaluti oleh hukum api langsung tarayun ke kepala Tulong. Bam! Tubuh Feng Ruan mundur setengah langkah akibat serangan yang muncul tepat berjarak 1 meter di tempatnya berdiri. Duan Du yang baru saja menyerang kini kembali mengayunkan pedangnya dengan membabi buta. Walau begitu, Duan Du sama sekali tidak menyentuh Tulong yang terlihat berusaha melepaskan tangan kirinya dari cengkraman tangan kanan Feng Ruan. Treng! Bom! Jauh di dimensi inti, beberapa keluarga Bai'an yang berhasil bertahan hidup dan selamat, kini berusaha menyembuhkan keluarga mereka yang terluka parah. Salah satunya Bai Chuye, walau Bai Chuye terluka, namun lukanya tidak separah 2 orang yang kini terbaring di depannya. Kakak, paman, kalian harus bertahan hidup, ucap Bai Chuye berusaha menahan amarah dan sedih. Bai Han dan Chen Tian kini diambang kematian. Karena orang yang muncul, atau Feng Ruan langsung mendatangi Chen Tian dan Bai Han lalu menyerangnya. Bai Chuye langsung teringat betapa mengerikannya kekuatan Feng Ruan, saking mengerikannya, ia tidak tahu kapan dirinya diserang, ia hanya melihat dirinya sudah terlempar dan terluka parah begitu saja. Bai Chuye pun merasa kekuatan Feng Ruan berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 3 akhir. Itu hanya dugaannya saja. Ia belum memastikan karena tidak bisa melihat tingkat kultivasinya Feng Ruan. Bruk, tuan muda sadarlah, teriak Loei yang terlihat khawatir saat melihat Bai Chuye merenung, sambil mengeluarkan aura yang menekan semua keluarganya. Setelah memukul-mukul Bai Chuye beberapa kali, Bai Chuye langsung tersadar. Maafkan aku, ucap Bai Chuye mencengkram erat tangannya hingga mengeluarkan darah dari sela-sela jarinya. Kalian semua tunggu di sini, aku akan memastikan sesuatu terlebih dahulu, ucap Bai Chuye berdiri dengan sempoyongan. Jangan pergi tuan muda Ye, di sini kita cukup aman karena perlindungan perisai yang masih aktif, ucap Loei yang masih terlihat paling sehat. Bai Chuye menggelengkan kepalanya. Aku bukan pergi ke sana, aku tahu batasanku, ucap Bai Chuye. Aku akan pergi melihat Paman Gu. Semoga ia lebih cepat menyerap inti dimensi, karena Paman Tulong dan Paman Du tidak akan bisa melawan orang itu. Sambung Bai Chuye. Tanpa menunggu jawaban dari Loei dan beberapa anggota keluarganya yang masih terlihat sehat, Bai Chuye langsung melesat ke pusat dimensi inti. Wus, jauh di kapal surgawi, Heng Yu yang terlihat memejamkan matanya, kini mulai membuka matanya. Sampai saat ini aku tidak melihat orang yang master cari, apakah orang tersebut telah mati? Gumam Heng Yu menghela nafas berat. Heng Yu memejamkan mata bukan hanya diam saja, melainkan jiwanya keluar dari tubuhnya, lalu mencari keberadaan sosok yang mengenakan jubah hitam, yang mirip dengan jubah yang ia kenakan.
Semua anggota keluarga Bai An sengaja tidak mengenakan jubah yang Heng Yu kenakan. Mereka tentu sengaja tidak menggunakan jubah tersebut, karena saat mendengar Gu Seng memberitahu jika ada sosok yang mengenakan jubah yang mirip dengan jubah mereka. Entah apa yang dipikirkan Bai An dan anggota keluarganya yang tidak ingin menggunakan jubah hitam tersebut. Tapi yang pasti, semua anggota keluarga Bai An tidak ingin adanya jubah yang sama karena takut jika mereka mengenakan jubah hitam, orang tersebut berbaur dengan mereka, lalu membunuh satu persatu anggota keluarga mereka. Rupanya pertarungan akan segera berakhir, gumam Heng Yu melihat ke arah Bai An yang saat ini dikepung oleh 3 jenius monster. Kekuatan ketiganya tentu jauh di atas Bai An. Namun Heng Yu cukup terkejut melihat Bai An mampu mengimbangi ketiganya dengan ketenangan saat bertarung. Tak lama pandangan Heng Yu mengarah ke Tulong dan Duan Du. Saat melihat keduanya yang hilang kesadaran dalam pertarungan, Heng Yu sedikit menyipitkan matanya. Ini mirip dengan apa yang Master lakukan dulu saat melindungi diriku. Saat kehilangan kesadaran, ia tanpa mengingat apapun langsung melindungi diriku. Gumam Heng Yu. Dan tanpa sengaja mata Heng Yu mengarah ke pedang yang mirip dengan pedang masternya. Itu. Suara Heng Yu seketika bergetar hebat. Tanpa pikir panjang Heng Yu menghilang dari tempatnya bermeditasi. Wus, reng, duar. Tubuh Tulong kembali terlempar dengan luka yang semakin banyak. Namun karena telah kehilangan kesadaran, Tulong kembali bangkit lalu melesat ke arah Feng Ruan. Sementara Duan Du kini mengayunkan pedangnya ke arah punggung Heng Yu saat ia muncul. Wus, reng. Sebuah perisai energi langsung menahan pedang Duan Du. Feng Ruan tersenyum tipis. Walau aku sedikit kerepotan melawan kalian karena tidak merasakan sakit dan terus menyerangku, itu tidak ada gunanya. Karena yang kalian lawan adalah sosok yang jauh di atas kalian, dan jika aku ingin, sudah dari tadi kalian mati di tanganku. Tapi karena perjanjian dengan Chen Long, aku hanya harus melumpuhkan kalian, ucap Feng Ruan kini mengeluarkan sebuah pedang berwarna biru. Tangan Feng Ruan langsung terangkat. Dengan menghancurkan dantian kalian aku rasa itu cukup, ucap Feng Ruan. Blus. Pedang Phoenix Roh langsung bergetar saat Feng Ruan mengalirkan sedikit energinya. Wus, duar, uhuk. Bukan Duan Du atau Tulong yang terlempar, melainkan Feng Ruan. Kini Feng Ruan terlihat memuntahkan seteguk darah dan merasakan nyeri di dadanya. Apa-apaan ini Heng Yu? Ucap Feng Ruan langsung mundur saat melihat Heng Yu kembali melesat ke arahnya. Wus, Heng Yu muncul, tangannya yang sudah terkepal diselimuti oleh energi dan hukum angin. Treng, bom, tubuh Feng Ruan kembali dibuat mundur. Hal itu membuat Feng Ruan sedikit ketakutan lantaran Heng Yu semakin kuat dari saat terakhir mereka bertarung. Heng Yu kembali muncul tepat di bawah Feng Ruan, terlihat kaki Heng Yu terayun dengan kecepatan mengerikan. Sialan kau Heng Yu, aku akan mengingat ini, teriak Feng Ruan langsung merobek celah dan melarikan diri. Wus, Feng Ruan langsung menghilang dari pandangan Heng Yu. Aku akan membiarkanmu pergi untuk kali ini saja, karena tugasku yang paling utama adalah Heng Yu langsung menghilang. Wus, Heng Yu muncul di depan Duan Du dan Tulong, yang terlihat diam dengan aura yang terus keluar dari tubuhnya. Memang benar jika ia adalah leluhur Du dan yang satunya. Heng Yu melirik Tulong karena dari ingatan yang masternya berikan, tidak ada pemberitahuan tentang Tulong. Namun terlihat keduanya tidak menyerangnya, dan hanya akan menyerang orang-orang yang akan mengganggu keluarganya. Jika bukan karena sebuah ikatan, mungkin keduanya akan saling serang, hingga salah satu dari mereka mati atau kehabisan energi. Dengan segera Heng Yu ingin memukul pundak Duan Du dan Tulong agar keduanya pingsan. Namun saat tangan Heng Yu akan menyentuh punggung Duan Du, sebuah lesatan cahaya melesat dari pusat dimensi tanpa nama menembus ruang kosong. Wus, Heng Yu dengan cepat mengambil kuda-kuda karena sadar serangan tersebut sangatlah kuat. Tubuh Heng Yu sedikit membungkuk dengan kaki kiri dan tangan kiri menjulur ke depan, sementara kaki kanan dan tangan kanan menjulur ke belakang. Tinju penggetar langit, teriak Heng Yu. Wus,
Tekanan yang mengerikan muncul saat tangan kanan Heng Yu terayun. Bom! Duar! Ledakan dahsyat langsung membuat dimensi tanpa nama berguncang hebat, perisai yang Bai An dan keluarganya buat langsung hancur. Namun semua anggota keluarga Bai An terlihat tidak mengalami dampaknya, lantaran sebuah energi kini menyelimuti tubuh mereka. Siapa itu? Dia menahan diri, gumam Heng Yu kini mundur sambil membawa Duan Du dan Tulong menjauh. Tep-tep, kalian berdua rawat luka mereka, jangan sampai terjadi kesalahan, jika terjadi sesuatu dengan keduanya. Kalian akan mendapat amukan dari master yang akan berdampak ke klan maupun sekte kalian, ucap Heng Yu dengan nada dingin. Xin Chen dan Ji San seketika berkeringat dingin, dengan patuh mereka mengangguk tanpa berani berkomentar. Wos, Heng Yu yang akan kembali untuk melihat siapa yang menyerangnya, langsung menyilang kedua tangannya. Bam! Duar! Tubuh Heng Yu langsung terlempar ke kapal surgawi milik jenius sejati. Dread! Guseng yang baru saja menyerang Heng Yu kembali muncul di depan Heng Yu. Pedang Guseng terayun dengan cepat mengarah ke Heng Yu. Wos! Heng Yu dengan cepat menghindar, tak mau diserang terus-menerus. Heng Yu langsung mengayunkan kakinya ke arah tangan Guseng. Bam! Guseng langsung menahan kaki Heng Yu menggunakan kakinya. Tatapan mata Guseng terlihat sangat dingin dan datar. Siapa kau? Dari mana kau mendapatkan jubah dari tuan mudaku? Tanya Guseng dengan dingin. Heng Yu membeku saat mendengar pertanyaan Guseng. Melihat Heng Yu terdiam, Guseng berpikir jika Heng Yu adalah musuh. Jika kau diam artinya kau menyembunyikan sesuatu, ucap Guseng mengayunkan tangan kirinya. Bam! Tinju Guseng dan tinju Heng Yu langsung bentrok. Guseng langsung memiringkan kepalanya saat merasakan kekuatan tubuh Heng Yu. Manual tubuh yang kau gunakan sangat mirip dengan manual milik tuan muda tu. Siapa kau sebenarnya? Jika tidak aku akan membunuhmu, tanya Guseng dengan nada dingin. Siapa aku itu tidak penting, tapi yang pasti kita ada di kapal yang sama. Ucap Heng Yu langsung mundur beberapa langkah. Guseng yang mendengar itu sama sekali tidak percaya, dan langsung mengejar Heng Yu. Tapi langkah Guseng terhenti saat merasakan pertarungan Bai An sudah di puncak pertarungan. Pandangannya langsung mengarah ke Bai An melawan Chen Long, Bo Wuhan, dan manusia iblis. Sial, manusia rendahan ini sangat licik, umpat manusia iblis sambil menatap Bai An dengan tatapan benci. Manusia iblis sangat membenci Bai An, lantaran hanya ia yang terluka paling parah dan serangan Bai An hanya tertuju ke arahnya, sementara Chen Long dan Bo Wuhan tidak. Dread! Manusia iblis langsung mengayunkan tombak yang berwarna merah darah. Aura kematian yang berasal dari tombak tersebut sangatlah kental. Entah sudah berapa banyak nyawa yang mati di senjata tombak tersebut. Bai An yang sedang mencoba menyerang Bo Wuhan langsung merobek ruang. Crash! Jelek! Bai An langsung menghilang dan tak lama ia muncul tidak jauh di belakang manusia iblis. Sementara tombak manusia iblis yang awalnya mengarah ke Bai An kini mengarah ke Bo Wuhan. Sialan kau, teriak Bo Wuhan kini mengayunkan kedua kapak kembarnya. Bam! Bersamaan dengan itu Bai An juga mengayunkan pedangnya ke punggung manusia iblis. Crash! Walau Bai An sudah mengerahkan kekuatan penuhnya, tetap saja tubuh manusia iblis sangatlah keras dan itu hanya menggores punggung manusia iblis. Dengan cepat manusia iblis membalik badan sambil mengayunkan tombaknya. Tebasan tombak tunggal, teriak manusia iblis. Dread! Percikan api disertai petir langsung muncul saat manusia mengarahkan tombaknya ke belakang. Duar! Lagi-lagi manusia iblis hanya menyerang ruang hampa. Pandangan manusia iblis seketika mengarah ke sebuah celah. Saat melihat Bai An muncul, Chen Long yang sudah menunggu kemunculan Bai An, langsung mengerahkan setengah kekuatannya. Tombak naga suci. Gerakan ketiga, ayunan cakar angin, teriak Chen Long. Wos! Muncul dua bilah energi berbentuk cakar naga dan melesat ke arah Bai An. Bai An yang baru saja muncul ingin merobek ruang untuk kabur. Namun lagi-lagi Bo Wuhan muncul menahan gerakan tangan Bai An. Dread! Mau lari kemana lagi kau manusia rendahan?
ucap Bo Wuhan dengan seringai tipis. Bai An hanya melirik Bo Wuhan seperti seorang sampah. Hal tersebut membuat Bo Wuhan menjulurkan tangannya ke leher Bai An. Slek, dengan erat tangan Bo Wuhan mencekik leher Bai An tanpa melakukan perlawanan. Bai An tersenyum tipis saat melihat betapa bodohnya Bo Wuhan. "Awas di sampingmu bodoh," teriak Chen Long dan manusia iblis bersamaan. Saat Bo Wuhan melirik ke arah samping, wajahnya seketika berubah menjadi jelek karena mengira Bai An mengajaknya untuk mati bersama. Saat Bo Wuhan melihat ke arah depan, wajahnya semakin jelek karena apa yang ia cengkram saat ini bukan leher Bai An, melainkan sebongkah kayu lapuk. "Sialan!" teriak Bo Wuhan langsung mengeluarkan sebuah token kecil. Blus, sret, bom. Bertepatan dengan Bo Wuhan menghancurkan token, serangan milik Chen Long langsung mengarah tempat Bo Wuhan berdiri, hingga terdengar ledakan saat benturan serangan Chen Long mengenai Bo Wuhan. Duar, ledakan terdengar kembali disertai aura yang sangat mengerikan muncul. Chen Long dan manusia iblis seketika menyeringai saat melihat Bo Wuhan kini mulai serius, hanya karena manusia rendahan yang hanya memiliki basis kultivasi Dewa Surgawi bintang 1 akhir. "Kemana? Kemana manusia rendahan itu melarikan diri? Keluar kau!" teriak Bo Wuheng. Bai An yang mendengar teriakan Bo Wuheng, muncul cukup jauh dari ketiga jenius monster yang memiliki kekuatan sangat mengerikan baginya. Huhuhu. "Sial, walau aku hanya terluka ringan, namun yang menjadi masalah adalah energiku," ucap Bai An dengan wajah pucat pasi, karena ia bertarung hanya mengandalkan energi dan otaknya. Dan kini tersisa kurang dari 20% lagi. Sambung Bai An kini memikirkan cara untuk membuat salah satu dari mereka bertarung satu sama lain. Tapi terlihat ketiganya sangat kompak dalam melakukan kerja sama. Hal tersebut membuat Bai An memaksa otaknya untuk terus berpikir. Pandangan Bai An langsung mengarah ke dimensi tanpa nama. Tapi karena ia terlalu jauh membawa ketiga musuhnya menjauh, ia tidak bisa merasakan atau melihat apa yang terjadi di sana. "Semoga kalian semua baik-baik saja," gumam Bai An dalam hati. "Bertahanlah, aku akan segera menyelesaikan ini dengan cepat," sambung Bai An dalam hati. Bai An sadar jika Gu Seng pasti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan kekuatannya untuk menembus batasan. Dan Bai An belum mengetahui jika Gu Seng dipaksa keluar dari pengasingannya untuk membantu keluarganya yang lain oleh Bai Chuye. Karena Bai Chuye tahu pasti membutuhkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk Gu Seng menembus batasannya. Kembali ke Bai An. "Dread, ketemu kau," ucap Chen Long langsung mengayunkan tombaknya. Bai An dengan cepat merobek celah di sampingnya untuk melarikan diri. Crash, wus. Saat Bai An muncul, manusia iblis yang sudah menunggunya kini menyeringai kejam. "Matilah kau kutil," teriak manusia iblis. Tekanan dari tombak yang berwarna merah seketika mengeluarkan bilah kecil yang langsung melesat ke arah Bai An. Bai An yang cukup terkejut karena manusia iblis mengetahui di mana ia muncul, langsung membuat perisai melalui formasi. Dengan cepat tangan Bai An membuat gerakan. Wung, duar. Ledakan keras seketika terdengar saat bilah tombak dari serangan manusia iblis tepat mengenai tempat Bai An berdiri. Manusia iblis menyeringai dan menduga jika Bai An terluka dan diambang kematian akibat serangannya. "Jangan lengah, ia masih hidup," teriak Bo Wuhan yang bertugas menganalisa di mana tempat energi hukum ruang paling padat, dan disitulah Bai An akan muncul. Jadi manusia iblis mengetahui Bai An muncul karena informasi dari Bo Wuhan melalui telepati dan Chen Long bertugas sebagai umpan. Kerja sama mereka bertiga cukup mengerikan sebagai musuh di dimensi alam dewa, dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah, jika para jenius monster yang selalu bermusuhan akan bekerja sama, hanya untuk melawan seorang yang berasal dari dimensi kecil, yang namanya belum dikenal oleh semua penghuni dimensi alam dewa. Dread, Bai An yang terlihat sedikit berantakan akibat serangan manusia iblis, kini muncul tepat di depan manusia iblis. Tatapan mata Bai An yang sudah memutih polos, membuat manusia iblis membeku dengan tubuh bergetar.
Tahap kedua, penghancur Asura. Gumam Bai-an. Wus. Pedang Bai-an yang terayun ke tubuh manusia iblis, terlihat sama sekali tidak memiliki tekanan maupun energi. Duar. Bai-an langsung mundur beberapa langkah. Mata Bai-an tertuju ke Chen-long yang menahan serangannya. Sialan kau, kenapa kau diam saja bangsat? Teriak Chen-long kini menatap tajam manusia iblis. Manusia iblis seketika menatap ke arah Chen-long. Apa yang kau katakan barusan? Hah? Aku bangsat. Rupanya aku harus memberikanmu pelajaran naga busuk, ucap manusia iblis tidak terima direndahkan. Dengan cepat manusia iblis mengayunkan tombaknya ke arah Chen-long, yang saat ini ikut emosi karena dikatakan naga busuk. Jauh dari tempat mereka, Bo Wuhan kini memasang wajah jelek karena bisa-bisanya mereka bertarung satu sama lain di saat sedang melawan musuh. Wus, Reng, kau tak perlu ikut campur masalah mereka, ucap Bai-an muncul langsung menyerang Bo Wuhan. Kau, Bo Wuhan langsung menunjuk Bai-an. Ia langsung menatap ke arah manusia iblis dengan teliti. Sialan, apa yang telah kau tanamkan ke otak manusia iblis? Hah? Teriak Bo Wuhan saat ada yang salah dengan temperamen manusia iblis. Bai-an memiringkan kepalanya. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti, ucap Bai-an dengan wajah bingung. Melihat ekspresi Bai-an, Bo Wuhan yang merasa diejek langsung melesat ke arah Bai-an. Matilah kau bisul, teriak Bo Wuhan mengayunkan senjatanya. Duar. Melihat Bai-an mampu kabur, Bo Wuhan tidak memikirkan Bai-an kembali, dan kini mencoba untuk menyadarkan keduanya jika ini jebakan. Wus. Bai-an kembali muncul dengan senyum jahatnya, tangan Bai-an terayun santai mengarah ke dada Bo Wuhan. Reng. Dengan cepat Bo Wuhan menahan serangan dadakan Bai-an. Sial, mati kau, teriak Bo Wuhan langsung menyerang Bai-an. Duar. Lagi-lagi Bai-an menghilang. Bo Wuhan sadar jika ini permainan Bai-an agar ia hilang kendali kini mencoba untuk berpikir jernih. Setelah otaknya dalam kendali tanpa amarah, Bo Wuhan kembali melesat ke arah manusia iblis dan Chen-long. Namun lagi-lagi Bai-an muncul menyerang Bo Wuhan dan itu terus terjadi hingga ke-30 kalinya. Dret. Wajah Bo Wuhan kini memerah, sampai-sampai mengeluarkan asap saking marahnya. Aku tak menyangka jika akan dipermainkan hingga seperti ini oleh manusia rendahan, ucap Bo Wuhan kini menatap ke arah Bai-an dengan tatapan tajam. Tak lama Bo Wuhan tersenyum menyeramkan. Biar aku menebak, mata putihmu itu layaknya ilusi yang langsung mempengaruhi musuh bukan, sehingga kau bisa membuat temperamen tersembunyi manusia iblis bangkit. Ucap Bo Wuhan. Strategimu ini cukup mengerikan juga untuk orang setingkat dirimu. Jadi akan jauh berbahaya jika membiarkanmu hidup, karena pada awalnya kami hanya ingin menangkapmu hidup-hidup sehingga menahan diri. Kini aku tak akan menahan diri lagi dan memperlihatkan perbedaan di antara kita yang begitu jauh. Ucap Bo Wuhan. Dret. Bo Wuhan langsung mengeluarkan sebuah kapak bermata dua. Aura dari kapak tersebut dipenuhi oleh niat membunuh. Bai-an yang mendengar itu, tahu jika kini Bo Wuhan serius ikut menyeringai tipis. Terlebih ia merasakan adanya roh yang haus akan darah, mirip dengan roh Asura darah di dalam kapak milik Bo Wuhan. Inilah yang aku tunggu-tunggu, ayo perlihatkan kekuatan Dewa Surgawi Bintang 3 Puncak, yang bisa melawan orang yang satu tahap di atasnya. Ucap Bai-an. Dret, blus. Tanpa ragu lagi, Bai-an mengeluarkan pedang Asura. Mata Bo Wuhan yang melihat pedang yang ia cari-cari kini bersinar terang, keserakahannya kini tak bisa ia tutupi lagi. Hahaha, pedang itu milikku, jika kau memberikannya maka aku akan memberikan kematian cepat untukmu, ucap Bo Wuhan memperlihatkan sifat aslinya. Dret, Bai-an muncul di depan Bo Wuhan dengan wajah datar. Ambil jika kau mampu. Teknik ketiga. Keheningan Asura. Tekanan luar biasa Bo Wuhan rasakan saat Bai-an muncul mengayunkan pedang Asura. Manusia rendahan, kau terlalu meremehkanku. Teriak Bo Wuhan mengayunkan kapaknya. Crash. Mata Bo Wuhan seketika melotot saat melihat kini pipinya tergores, dan langsung menyemprotkan darah segar, tanpa menyadari kapan pedang Asura melewati dan mengenai dirinya.
Domain. Ucap Bo Wuhan memasang wajah gelap karena bisa-bisanya dirinya masuk domain musuh tanpa ia sadari. Sial, aku tak menyangka jika manusia rendahan ini sudah bisa mencapai tahap domain dengan senjatanya, ini pasti akan sulit. Gumam Bo Wuhan melihat area sekelilingnya sambil menggenggam erat senjatanya. Keluar kau jika berani, dasar manusia rendahan licik. Teriak Bo Wuhan mencoba untuk memancing amarah Bai An. Dread. Bai An muncul dengan senyum jahat. Semua yang ada di sini sudah dalam kendaliku, termasuk semua apa yang telah kau pikirkan. Ucap Bai An yang langsung membuat Bo Wuhan membeku. Tapi dengan cepat ia menggeleng, karena ia menduga jika Bai An hanya menggertaknya. Matilah kau Panu, teriak Bo Wuhan. Duar. Tubuh Bai An langsung hancur, tapi tak lama tubuhnya kembali menyatu. Hal tersebut tidak membuat Bo Wuhan menyerah, dengan gigih ia menyerang Bai An terus-menerus hingga ribuan kali. Namun tetap saja, apapun yang Bo Wuhan lakukan tetap sama, tubuh Bai An kembali utuh tanpa luka. Siapa kau sebenarnya? Dan di mana roh yang ada di kapakku ini? Kemana kau menyembunyikannya? Teriak Bo Wuhan kini sudah mulai frustasi. Bai An muncul lalu mendekati Bo Wuhan. Bagaimana caramu ingin mati? Ucap Bai An dengan senyum kejam. Tidak, jangan bunuh aku, bunuh mereka berdua saja, atau apapun yang kau inginkan aku lakukan, asal kau tidak membunuhku. Teriak Bo Wuhan kini mengguncang-guncang tubuh Bai An. Namun Bai An langsung mendorong Bo Wuhan hingga terjatuh. Baiklah, akan kuberikan kau kesempatan. Bunuh mereka berdua dan semua orang yang datang bersamamu, jika kau bisa menyelesaikan perintahku. Maka aku akan membiarkanmu hidup sementara. Ucap Bai An. Bo Wuhan langsung mengangguk-angguk patuh tanpa berani menolak, ia terlihat sangat menjijikkan saat ini. Tidak jauh dari Bai An dan Bo Wuhan, sebuah manusia raksasa yang mirip Bai An kini sedang melahap sebuah roh dalam wujud Kirin, namun itu bukan Kirin. Karena roh yang Asura lahap jauh lebih kuno dari Kirin, yang artinya roh tersebut jauh lebih dulu ada dari spesies Kirin. Kenyangnya, dan dengan ini membuat rohku bisa kembali ke masa puncaknya saat Tuan menggunakanku di masa lalu. Ucap Asura darah menyeringai kejam. Sementara jauh di luar kesadaran, Bai An yang asli kini membuka matanya dengan senyum tipis. Aku tak menduga jika domain kesadaran yang Asura ajarkan akan semengerikan ini, gumam Bai An dalam hati. Tak lama Bo Wuhan ikut membuka matanya, dengan wajah layaknya anjing yang patuh. Lakukan, ucap Bai An dengan nada datar. Bo Wuhan langsung menghilang tanpa berani melawan perintah sosok yang ia rasa mirip jenius monster sejati kecil, walau tingkat kultivasinya masih rendah. Hoek. Bertepatan dengan perginya Bo Wuhan, Bai An langsung memuntahkan seteguk darah, akibat efek berlebihan ia gunakan saat menggunakan domain. Untung aku berusaha menahannya sebelum orang itu pergi, jika ia sadar maka aku pasti akan langsung mati. Gumam Bai An dalam hati. Di tempat manusia iblis, ia kini seperti kehilangan kewarasannya dan selalu mengaitkan jika ia direndahkan. Sialan kau Qianlong. Berani sekali kau merendahkanku dengan sengaja menyerangku menggunakan setengah kekuatanmu. Teriak manusia iblis meraung marah. Aku ingin kau mati, teriak manusia iblis lalu melesat ke arah Qianlong, yang sudah sadar jika ada yang salah dengan manusia iblis. Wus, treng-treng, bom, sial, sadarlah kau Mo Renju, teriak Qianlong menahan serangan Mo Renju dengan susah payah. Kekuatan Mo Renju jauh lebih kuat dari dirinya. Dan saat ini jika ia terus berusaha bertahan, maka ia sadar pasti akan mati. Dan jika ia melawan dengan menyerang pun akan mendapat luka parah. Qianlong kini sangat marah terhadap Bai An, karena ia sadar jika ini pasti campur tangan Bai An. Manusia licik, jika aku bertemu denganmu aku pasti akan membunuhmu. Teriak Qianlong sadar jika ia sudah tidak mampu bertahan lagi, dan jalan satu-satunya adalah melarikan diri, dan kembali ke dimensi alam dewa. Duar, Qianlong langsung terlempar cukup jauh, akibat serangan brutal Mo Renju. Sret,
Dengan segera Chen-Long mengeluarkan token teleportasi berlambang naga. Blus! Tubuh Chen-Long langsung pudar dan tatapan mata Chen-Long mengarah ke Mo Renju, karena ia juga sangat dendam dengan Mo Renju akibat terus-menerus menyerangnya. Setelah itu tatapan Chen-Long mengarah ke di mana tempat Bai An. Namun ia tidak melihat di mana Bai An berada, ia hanya melihat Bo Wuhan melesat ke arahnya dengan senyum. Chen-Long langsung menduga jika Bai An telah mati dibunuh dan Bo Wuhan telah mendapat informasi di mana pedang Asura berada. Tatapan Chen-Long langsung bersinar, karena kini telah menargetkan Bo Wuhan saat ia kembali nanti. Jelek, Chen-Long langsung menghilang, bersamaan dengan itu Bo Wuhan muncul di tempat Chen-Long menghilang. Tatapan mata Bo Wuhan mengarah ke Mo Renju sambil tersenyum lebar. Haha, jika aku membunuhmu maka aku pasti akan dibiarkan hidup. Kau harus mati Mo Renju, teriak Bo Wuhan. Dread, tekanan yang mengerikan langsung muncul dari tubuh Bo Wuhan. Mo Renju yang merasa direndahkan langsung meraung. Berani sekali kau merendahkanku, kalian semua akan mati karena berani merendahkanku. Teriak Mo Renju melesat dengan kekuatan penuh ke arah Bo Wuhan. Tak mau kalah, Bo Wuhan langsung melesat sambil mengayunkan kapaknya. Treng-treng, bom-bom, ledakan dahsyat seketika terjadi saat keduanya bentrok dengan kekuatan penuh mereka. Bai An yang melihat itu di kejauhan terlihat berkeringat dingin. Beruntung dari awal pertarungan mereka sangat meremehkanku, dan menginginkan aku ditangkap hidup-hidup, jika tidak, aku yakin dalam hitungan menit saat mereka menyerang, aku pasti akan mati walau dibantu oleh Asura darah. Gumam Bai An terus mundur sejauh mungkin dari bentrokan Mo Renju dan Bo Wuhan. Sementara Gu Seng yang menatap tajam Heng Yu karena tak percaya dengan ucapannya, kini mengalihkan pandangan ke tempat ledakan yang ia dengar serta rasakan. Itu, tempat Tuan Muda bertarung melawan para jenius monster, ucap Gu Seng sedikit khawatir. Dengan cepat ia melesat ke arah ledakan terjadi. Sementara Heng Yu yang mendengar itu ikut panik. Jika itu orang yang master maksud paling berharga, maka aku pasti akan dihukum jika ia terluka atau terbunuh di depan mataku tanpa membantu. Heng Yu pun langsung mengejar Gu Seng. Wus-wus, Dread, Tuan Muda, teriak Gu Seng saat melihat Bai An kini melayang sambil memegangi perutnya, akibat efek samping dari domain kesadaran. Bai An langsung membalik badan. Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau sedang meningkatkan kekuatanmu? Tanya Bai An yang tentu heran kenapa Gu Seng begitu cepat berkultivasi. Saat Gu Seng ingin menjawab dengan wajah canggung, wajah Bai An seketika berubah mengerikan. Tatapan Bai An kini berubah dingin, saat melihat sosok orang berjubah yang mirip dengan jubah yang ia kenakan dulu. Apa kau yang membawanya kemari Gu Seng? Tanya Bai An dengan nada mengerikan. Bukan Tuan Muda, tapi ia berkata kita berada di satu kapal, ia juga telah menyelamatkan Tuan Muda Du dan Tuan Muda Tu. Walau begitu, aku sama sekali belum mempercayainya. Jawab Gu Seng dengan nada serius dan terdengar tanpa ada keraguan atau kebohongan saat ia menjawab. Bai An terdiam, karena kini tatapan fokus ke Heng Yu. Wus-wus. Heng Yu yang baru saja muncul bersama Li Qian, langsung berhenti dalam jarak 10 meter di depan Bai An dan Gu Seng. Tatapan mata Heng Yu langsung mengarah ke Bai An, ia seketika mengingat tentang bagaimana tekstur wajah yang masternya jelaskan secara terperinci. Benar dia orangnya, gumam Heng Yu merasa lega dan bahagia dalam hatinya. Jawab aku, siapa kau? Dan dari mana kau mendapat jubah itu? Tanya Bai An dengan nada datar. Melihat orang yang ia tanya terdiam, Bai An melirik ke arah Gu Seng. Gu Seng yang paham langsung mengeluarkan senjatanya. Walau saat ini senjata Gu Seng sudah melemah karena roh yang mendiami senjatanya telah hilang, tetap saja senjata Gu Seng masih terbilang harus diwaspadai karena tingkatannya masih terbilang senjata surgawi teratas. Li Qian yang fokus melihat pertarungan Bo Wuhan dan Mo Renju, seketika menjadi waspada saat merasakan bahaya. Pandangan Li Qian langsung mengarah ke Gu Seng. Saat ia ingin mengeluarkan senjatanya, Heng Yu langsung mengangkat tangan kirinya. Mundur Li Qian,
kau bukan lawan orang ini, ucap Heng Yu dengan nada serius. Li Qian yang ingin membantah langsung membeku saat melihat tatapan Heng Yu berbeda dari biasanya. Li Qian merasa tubuhnya terasa ditusuk-tusuk oleh sesuatu yang mengerikan. Hati-hati suami, ucap Li Qian dengan suara seperti nyamuk. Ia langsung menjauh agar tidak membebani Heng Yu nantinya. Gu Seng yang sudah mengeluarkan senjatanya langsung muncul dalam kecepatan mengerikan. Wus, jika tuan mudaku sudah bertanya baik-baik, itu adalah suatu kehormatan bagimu jika ia tidak ingin adanya yang terluka. Tapi kau malah memilih kematianmu sendiri, ucap Gu Seng mengayunkan pedangnya. Wus, Heng Yu yang berdiri dengan tenang, terlihat tidak memiliki keraguan di balik tudungnya. Treng, pedang Gu Seng yang akan mencapai kepala Heng Yu seketika ditahan oleh pedang kayu berwarna hitam yang muncul secara tiba-tiba. Dret, Gu Seng mundur 1 langkah dan Heng Yu mundur 10 langkah. Wus, tanpa menunggu waktu lama Gu Seng kembali bergerak. Dret, merasakan bahaya, Heng Yu langsung mengayunkan pedangnya ke arah atas. Treng, Gu Seng yang tiba-tiba muncul seketika tersenyum tipis. Kau lumayan juga anak muda, indramu sangat tajam, puji Gu Seng. Wus, treng-treng, Gu Seng terus menekan mundur Heng Yu. Walau begitu, Heng Yu sebenarnya tidak ditekan, melainkan ia menunjukkan sesuatu yang memiliki hubungan dengan yang masternya ajarkan, agar sosok yang akan Heng Yu temui akan tersadar. Benar saja, Bai An yang melihat teknik dasar pedang yang ia pelajari semasa di dunia fana, kini digunakan Heng Yu. Bai An kini seolah melihat dirinya di masa lalu. Ingatan Bai An langsung ke di mana ia bertemu sosok yang mirip dengan dirinya tapi versi dewasa. Apa yang leluhur Ling katakan ada kaitannya dengan orang ini? Gumam Bai An dalam hati. Tidak, itu tidak mungkin, karena jubah yang ia kenakan ini adalah jubah pertama yang aku buat dan jubah ini aku menyuruh bocah itu menghancurkannya. Gumam Bai An menggelengkan kepalanya. Kecuali, Bai An langsung menduga jika bocah itu tidak menghancurkannya, tapi membuangnya dan salah satu dari orang yang berasal dari dimensi alam dewa, kebetulan ke sana lalu menemukannya. Tapi itu lebih tidak masuk akal lagi menurut Bai An. Kini pikiran Bai An terus-menerus mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya. Tapi sampai saat ini ia masih belum menemukan kecocokan, hingga akhirnya pandangan Bai An mengarah ke Bo Wuhan, yang kini datang dengan membawa kepala Morenju. Wus-wus, tep-tep, lihatlah tuan, aku membawa kepala Renju, aku melaksakan tugas yang kau perintahkan dengan baik, ucap Bo Wuhan dengan senyum cerah dan tubuhnya dipenuhi oleh darah. Jika orang-orang memperhatikan Bo Wuhan, mereka pasti akan mengira Bo Wuhan sudah menjadi gila. Karena penampilan serta senyumnya, Bai An yang melihat itu seketika tersenyum tipis. Pandangan Bai An lalu mengarah ke Li Qian, setelah itu ia melihat beberapa jenius sejati yang kembali ke kapal surgawi, untuk melarikan diri dari tempat ini. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun, tapi sisakan 2 atau 3 kapal untuk kita gunakan pergi ke dimensi alam dewa dan jangan sentuh satupun anggota keluargaku, kau pasti dapat merasakan atau mengetahuinya, ucap Bai An dengan nada datar. Bo Wuhan dengan patuh mengangguk. Ia pun langsung menghilang dari tempatnya. Li Qian yang merasakan bahaya, langsung menghubungi Sue Han agar mendekati kapal surgawi milik Heng Yu. Duar-duar, tak lama satu persatu kapal surgawi hancur disertai teriakan pilu terdengar selama beberapa saat sebelum teriakan tersebut lenyap. Dret, duar, tubuh Heng Yu langsung terlempar, tak lama ia memuntah seteguk darah. Gu Seng yang melihat Heng Yu sudah terluka, kembali melesat untuk menuntaskan tugasnya. Wus, cukup Gu Seng. Seketika sebuah suara telepati terdengar di kepalanya, saat ia akan mengayunkan pedangnya ke arah Heng Yu. Gu Seng pun langsung menghilang dari pandangan Heng Yu. Tep-tep, tak lama Gu Seng muncul di belakang Bai An sambil membungkukkan badannya. Aku tahu kau pasti memiliki pertanyaan kenapa aku menghentikanmu bukan, ucap Bai An melirik Gu Seng yang langsung mengangguk. Sampai saat ini, menurut instingku, ia belum mengeluarkan semua kekuatannya dan masih menahan diri,
terlebih lagi ia terlihat menunjukkan sesuatu agar aku bisa melihatnya. Bukankah begitu? Sambung Bai An menjelaskan sambil melihat ke arah Heng Yu. Heng Yu di kejauhan langsung membuka tudungnya. Benar Tuan, aku hanya disuruh memperlihatkan ini oleh masterku. Aku juga disuruh untuk tidak memberitahu Anda apa tujuannya dan tidak menjawab apapun pertanyaan Tuan. Jika Tuan ingin semua jawaban yang ada dalam benak Tuan, hanya dengan bertemu master saya, semua jawaban yang Anda inginkan akan terjawab. Saya kesini hanya untuk memastikan Anda saja, apakah Anda masih hidup atau sudah mati. Jika masih hidup maka saya akan melindungi Anda untuk tetap selamat dari mereka yang ingin mencari pedang Asura. Ucap Heng Yu. Saya juga tidak mencari seperti yang orang-orang itu cari. Jadi Anda bisa tenang walau saya tahu Anda memiliki pedang Asura, saya sama sekali tidak berminat dengan pedang itu, karena pedang itu sudah memiliki pemiliknya yang ia pilih. Sambung Heng Yu. Tanpa menunggu respon dari Bai An maupun Gu Seng, Heng Yu langsung melesat ke kapal surgawi miliknya. Wos! Saat Heng Yu sampai, ia melihat Bo Wuhan kini sedang melawan Li Qian. Orang gila sepertimu ingin melawanku? Seutas senyum Li Qian perlihatkan saat ia mengikat Bo Wuhan yang kini tidak bisa berkutik. Tep-tep, lepaskan dia, ucap Heng Yu karena ia merasa Bai An pasti memiliki tujuan tertentu dengan tidak membunuh Bo Wuhan. Terlebih lagi tujuannya di sini telah selesai, maka ia akan langsung kembali. Ayo kita kembali, di sini sudah tidak ada apa-apa lagi dan juga hilangkan ingatan semua orang yang masih hidup, ucap Heng Yu yang kini melirik Li Qian sedang tersenyum ke arahnya sambil mengangguk patuh. Wos, hahaha, mati kau, teriak Bo Wuhan setelah ikatannya dilepas, ia langsung mengayunkan kapaknya ke arah Li Qian. Cukup, kau kembali ke sini. Mendengar suara sosok yang ia takuti di kepalanya, Bo Wuhan langsung berhenti tepat saat kapak Bo Wuhan berjarak 1 inci di leher Li Qian. Wos, Bo Wuhan langsung menghilang. Tak lama ia muncul di depan Bai An dengan wajah berseri-seri, layaknya hewan peliharaan. Gu Seng yang melihat Bo Wuhan seketika menggelengkan kepalanya. Apa lebih baik habisi saja dia tuan muda, daripada ia menderita seperti ini? Tanya Gu Seng merasa prihatin akan Bo Wuhan yang kini mentalnya telah dihantui oleh sosok Bai An. Mata Bai An seketika menatap Gu Seng dengan tatapan tajam. Mungkin kau belum menyadarinya, lihatlah seluruh ingatannya dan kau akan tahu mengapa aku melakukan ini. Ucap Bai An sambil menghela nafas. Gu Seng seketika canggung mendengar itu, dan ia pun langsung mencengkeram erat kepala Bo Wuhan. Blus! Beberapa saat mata Gu Seng seketika memerah, dan tanpa terasa aura membunuhnya merebes keluar. Aku merasa apa yang tuan muda lakukan ini masih ringan, apa aku boleh menyiksanya? Nada suara Gu Seng terdengar mengerikan saat melihat ingatan masa lalu Bo Wuhan. Semasa Bo Wuhan hidup, ia selalu menyiksa semua orang yang ada di wilayahnya. Ratusan desa kecil musnah oleh kelakuan bejatnya. Ribuan wanita dan anak-anak telah ia perkosa lalu bunuh, sementara para pria ia buat menjadi budak di klannya. Tidak ada orang yang berani menegur apa yang Bo Wuhan lakukan, lantaran ia adalah murid jenius monster dari sekte tersembunyi, atau bisa dibilang setiap jenius monster sekte tidak boleh dipublikasikan, karena itu akan menyangkut perangnya antar sekte. Hanya beberapa saja yang jenius monster diketahui nama sektenya, seperti Chen Long. Sekte mereka tidak takut jika Chen Long dipublikasikan menjadi jenius monster lantaran mereka merasa kuat, dan tidak mungkin ada yang berani menyerang sekte mereka. Kembali ke Gu Seng yang kini telah mencekik leher Bo Wuhan. Bo Wuhan yang dicekik hanya tersenyum saja tanpa ada rasa takut. Hanya kepada Bai An saja ia takut dan mendengar perintah. Jika itu orang lain, maka ia tak segan-segan akan membunuh atau menyiksanya, terlebih mental atau Bo Wuhan kini sudah tidak memiliki kecerdasan layaknya hewan liar. Cukup Gu Seng, aku memiliki tujuan tertentu sehingga aku tidak langsung membunuhnya. Jika kau cerdas maka berhentilah bersikap seperti anak-anak, ucap Bai An langsung menepuk punggung Gu Seng. Gu Seng yang terbawa suasana dan ingatan masa lalunya kini tersadar. Ah, maafkan aku tuan muda,
ucap Guseng tersenyum canggung, ia terlihat mirip seperti Tulong dalam gayanya saat ini. Hais, kenapa setiap anggota keluargaku yang baru selalu merepotkan seperti ini? Apakah tidak ada yang benar-benar normal, gumam Bai An dalam hati. Jika semua anggota keluarga Bai An mendengar gumaman Bai An, mereka mungkin akan menguliti Bai An hidup-hidup, lantaran sifat mereka ini pengaruh dari dua orang yang selalu bersama Bai An. Mereka tentu tak lain adalah Duan Du dan Tulong. Wus, wus. Saat sedang akan pergi ke dimensi, terlihat salah satu jenius sejati mendekati Bai An, Guseng dan Bo Wuhan. Terlihat juga dua orang yang masih pingsan ia bawa menggunakan sedikit energinya. Tep-tep, Tuan, saya disuruh untuk membawa dua orang ini kepada Anda, ucap Sin Chen menundukkan kepalanya saat merasakan tekanan dari tubuh Guseng. Bai An mengangguk ringan, tangannya menjulur ke depan. Wus. Sebuah benang energi langsung menarik Tulong dan Duan Du yang masih pingsan. Kau bisa kembali, tapi sebelum itu, siapa nama pemuda yang mengenakan jubah hitam itu? Tanya Bai An. Orang-orang memanggilnya jenius monster tubuh penghancur, tapi ada juga yang memanggilnya Hang Yu, ucap Sin Chen dengan jujur. Baiklah, kau bisa kembali, ucap Bai An setelah mengetahui nama Hang Yu. Sin Chen pun kembali. Aku merasa itu hanyalah nama samaran tuan muda, karena setahuku, tidak ada yang namanya Hang Yu dalam jajaran jenius sejati saat aku masih di sana dulu, terlebih umurnya terlihat masih sangat muda, walau aku tidak bisa menebak karena jubah yang ia kenakan, tapi setidaknya ia belum mencapai usia 5.000 tahun. Guseng kini melirik ke arah Bai An yang tersenyum tipis. Ternyata kau harus belajar lebih banyak lagi, Guseng. Aku maklum karena kau baru saja bergabung dengan keluarga kami. Jika kau sudah lama, maka kau pasti akan paham jalan yang akan kita lalui itu tidak ada yang mudah, ucap Bai An langsung melesat sambil membawa Tulong dan Duan Du. Di belakang Bai An, Bo Wuhan tetap mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata. Wus-wus. Guseng yang mendengar itu langsung mencengkram erat tangannya. Aku pasti akan jauh lebih berguna, tuan muda. Gumam Guseng dalam hati, tak lama ia pun langsung mengikuti keempatnya. Hais, aku sudah menduganya jika akan seperti ini, tidak mungkin akan berjalan sesuai keinginan kita. Ucap Bai An saat melihat korban yang ada di pihaknya. Walau begitu, aku tak menyangka jika hampir 70% keluarga kita yang mati, terlebih banyak sekali dari mereka yang ikut dari awal bersamaku. Sambung Bai An mengepalkan tangannya hingga berbunyi. Krak-krak, aku akan memburumu kemanapun kau bersembunyi, siapapun kau aku pasti akan membuatmu menyesal karena telah mengusik orang yang salah. Nada suara Bai An terdengar menyeramkan saat ini. Bai An tidak pernah akan semarah dalam waktu yang cukup lama, ini adalah kemarahan keduanya, dan yang pertama saat ia masih berada di dunia fana. Tatapan Bai An tak lama mengarah ke Guseng. Kemana YR? Tanya Bai An langsung berubah seketika. Melihat wajah lembut Bai An, Guseng pun langsung teringat akan Bai Cuye. Terlihat dahi Guseng berkerut sedikit kesal, terlebih saat ia sudah sampai di tempat pertarungan. Bisa dikatakan Guseng terlambat karena pertarungannya dianggap telah selesai karena turun tangannya Hang Yu. Ia juga cukup kesal dengan Hang Yu yang baru turun tangan. Flashback, Dread, apakah pamanku berada jauh di pusat inti dimensi ini? Gumam Bai Cuye terlihat sudah mencapai batasnya. Tapi Bai Cuye tetap mempertahankan kesadarannya saat mengingat keluarganya yang dibantai satu persatu. Mata Bai Cuye memerah hingga mengeluarkan darah. Aku tak boleh menyerah, aku tak boleh tumbang di sini. Keselamatan mereka jauh lebih penting, walau aku harus mati sekalipun. Gumam Bai Cuye bertekad menemukan Guseng, karena hanya ialah harapan semua keluarganya saat ini. Wus, Bai Cuye pun langsung melesat, saat ini ia menggunakan sisa mana yang ia punya, untuk energinya sudah habis saat ia bertarung melawan musuh. Dread, duar. Dengan ganas Bai Cuye menghancurkan semua penghalang yang ada di depannya, agar langkahnya tidak terhambat. Waktu terus berlalu,
Bai Chuye terlihat semakin pucat saat ini. Ia pun telah masuk cukup dalam ke pusat terdalam inti dimensi. Namun ia masih belum menemukan jejak aura dari Guseng. Sial, di mana Paman Guseng berkultivasi tertutup, mencarinya di saat genting seperti ini sangat susah sekali, gumam Bai Chuye terlihat frustasi. Selama hidupnya, Bai Chuye tidak pernah sefrustasi seperti ini. Jika semua keluarga Bai An melihat Bai Chuye saat ini, mereka pasti akan langsung sedih melihat bagaimana perjuangan Bai Chuye hanya untuk mencari bantuan. 1 jam berlalu, saat Bai Chuye terdiam, tiba-tiba getaran terjadi di bawah kakinya. Merasakan itu, ia langsung tersenyum bahagia. Akhirnya aku menemukanmu Paman brengsek, gumam Bai Chuye dalam hati. Terlihat Bai Chuye saat ini campur aduk, marah, kesal, emosi, bahagia, kenyamanan ia rasakan. Dret, tangan Bai Chuye yang terkepal langsung dipenuhi oleh mana yang tersisa. Duar, tanah tempat ia berpijak sebelumnya langsung hancur. Dengan cepat Bai Chuye memasuki lubang yang telah ia hancurkan. Dret, merasakan tekanan yang liar di sekelilingnya, Bai Chuye seketika terjatuh hampir bersujud. Namun Bai Chuye tetap mempertahankan dirinya agar tidak terjatuh. Jika ia terjatuh, ia sadar di sanalah akhir perjalanannya. Sialan, aku tak akan menyerah begitu saja. Takdir sialan, aku akan menantangmu. Teriam Bai Chuye. Dret, mata Bai Chuye seketika berubah menjadi merah darah keemasan. Tubuh Bai Chuye langsung melayang dengan sendirinya. Ini, mata Bai Chuye seketika menjadi bersinar, saat banyak sekali energi dari inti dimensi yang bertumpuk di tempat Guseng berada terserap dengan sendirinya. Dengan cepat Bai Chuye mengepalkan tangannya sambil memasang wajah datar. Duar. Guseng yang fokus meningkatkan kekuatannya seketika terlempar jauh. Bom. Sialan, siapa yang begitu berani memukul wajahku? Teriak Guseng kini melihat ada 2 giginya yang copot. Saat pandangan Guseng melihat ke segala arah, pandangannya langsung tertuju ke Bai Chuye yang terlihat kelelahan. Maafkan aku Paman Gu, aku sudah 1 jam lebih mencoba membangunkanmu dengan berbagai cara, tapi kau tidak sadar-sadar akibat terlalu fokus meningkatkan kekuatan. Ucap Bai Chuye dengan nada tersengal-sengal sambil memasang wajah datar. Lupakan masalah ini, lebih baik Paman keluar bantu yang lainnya. Kini banyak keluarga kita yang mati karena musuh sangatlah kuat, bahkan Paman Du dan Paman Tu kini hampir mati jika Paman tidak cepat aku takutnya. Guseng yang mendengar itu langsung muncul di depan Bai Chuye. Ayo kita kembali, tak akan kubiarkan mereka mati dengan cepat. Potong Guseng mengeluarkan aura membunuh, disertai mata yang mengerikan. Tidak, YR tidak bisa ikut bersama Paman karena YR ingin memulihkan diri di sini. Paman pergilah terlebih dahulu, ucap Bai Chuye memasang wajah datar seperti biasa. Karena tahu sifat Bai Chuye memang seperti ini, Guseng pun langsung mengangguk tanpa curiga. Dengan cepat Guseng menghilang dari tempatnya. Bai Chuye yang melihat pamannya telah pergi seketika tersenyum tipis. Hehe. Untung saja Paman tidak menyadari jika aku berbohong saat memukulnya dan energiku yang kini tiba-tiba kembali penuh. Kekeh Bai Chuye dalam hati. Entah mengapa sifat Bai Chuye kini mirip dengan Duan Du dan Bai Han. Mata Bai Chuye yang serakah terlihat mirip dengan Chen Tian. Tak ingin membuang kesempatan yang ada untuk menjadi lebih kuat, Bai Chuye langsung menyerap satu persatu inti dimensi yang ada di depannya. Guseng yang baru menapakkan kakinya di langit langsung tersadar. Sialan, aku ditipu, mana mungkin pukulan sekeras dan sekuat ini tidak menggunakan energi, bahkan pukulan ini setara dengan kekuatan penuh fisik Tulong. Dan tidak mungkin kekuatan fisik mereka setara. Umpat Guseng kini merasa dikerjai oleh keponakannya. Tapi karena ada masalah yang lebih serius, Guseng pun tidak kembali ke tempat Bai Chuye. Flashback N. Sudah, setahuku YR tidak pernah seperti ini. Mungkin ia begini karena kesal. Jadi lupakan saja pertanyaanku tadi,
yang terpenting bocah itu selamat, ucap Bai An langsung menenangkan. Namun dalam hatinya ia sedikit tertawa kecil akan nasib sial Gu Seng yang ditipu. Gu Seng mengangguk pasrah, ia hanya kesal saja dan tidak terlalu berniat membalas. Waktu terus berlalu, tanpa terasa sudah 1 tahun berlalu. Saat ini semua keluarga Bai An yang laki-laki telah berkumpul. Mereka semua tidak ada yang kembali ke bumi untuk mengunjungi keluarga mereka, para wanita dan anak-anak. Entah apa yang Bai An pikirkan, sehingga belum memperbolehkan mereka semua ke sana, walau telah menang melawan musuh. Sementara di dimensi alam dewa, kegemparan terjadi di setiap penjuru dimensi, akibat kekalahan para jenius sejati serta matinya satu jenius monster Morenju. Tentunya penyebar cerita ini adalah Chen Long yang kembali selamat. Dan cerita karangan Chen Long dibenarkan oleh Feng Ruan sehingga membuat semua kalangan tertentu percaya. Dan berita yang paling panas adalah tentang Bo Wuhan, yang dengan serakahnya mengklaim orang yang mengetahui tentang pedang Asura. Hal tersebut membuat beberapa kelompok tertentu langsung mengitari sekitaran daratan timur laut, tempat klan Bo berada. Bahkan sekte tempat Bo Wuhan pun selalu diintai. Tentu mereka tidak berani melakukan perang secara terbuka, mereka sadar akan kekuatan klan Bo dan sekte tempat Bo Wuhan bernaung. Jadi satu-satunya langkah yang paling aman hanyalah menunggu Bo Wuhan keluar dari daerahnya. Aku tak menyangka jika sekte kita diremehkan. Terlebih lagi bocah itu sampai saat ini belum kembali. Terdengar sebuah suara dingin dari sosok yang terlihat hanya matanya saja. Pandangan beberapa orang langsung mengarah ke sosok tersebut. Penetua kedua, kenapa kau terlambat? Apa mencari muridmu itu sangat sulit? Terdengar sosok bertudung dan hanya terlihat cahaya mata berwarna kuning kemerahan dari balik tudungnya. Pandangan penetua kedua mengarah ke penetua keempat. Aku tidak perlu mencarinya, karena ia pasti akan menuju ke sini, aku sangat mengetahui sifatnya. Ucap penetua kedua. Tapi saat ini aku bertanya kepada kalian semua, apa sekte kita ini adalah sekte lemah sehingga membiarkan mereka seenaknya saja? Sambung penetua kedua dengan nada dingin. Saat ini kita tidak bisa memutuskan, Master Sekte dan Penetua Agung sedang melakukan kultivasi tertutup. Terlebih lagi murid dari Penetua Agung yang selalu berkultivasi tertutup dalam waktu lama kini desas-desusnya akan sebentar lagi keluar. Akan lebih baik jika ia yang akan membereskan mereka. Ucap penetua pertama sambil menyeringai kejam. Mendengar itu, semua penetua langsung tidak setuju. Aku tidak setuju, bukankah ini akan menjadi keuntungan murid dari kakakmu sendiri? Dengus penetua ketiga. Benar. Aku juga mempunyai murid yang selalu aku sembunyikan. Kalian pasti tahu kan, bahkan ia jauh lebih kuat dari bocah Bo Wuhan itu. Sambung penetua kelima mendengus. Wajah penetua kedua seketika menjadi gelap. Aku tahu kau sedang mengejek muridku, perlu kau tahu jika muridku bukan hanya dia, melainkan ada 10 dan ia yang terlemah. Kau tahu aku hanya memperlihatkan yang terlemah saja untuk diikutkan masuk jajaran jenius monster. Jika aku menyuruh yang terkuat dari muridku, semua muridmu akan langsung dibantai. Ucap penetua kedua kini menatap penetua kelima dengan tatapan membunuh. Mendengar itu, penetua kelima tentu langsung marah. Tapi tak lama semua penetua yang ada di ruangan yang cukup gelap langsung membeku. Kalian semua, apakah kalian tidak bisa hanya sekali saja untuk tidak berisik? Sebuah mata yang cukup besar tiba-tiba muncul dari celah langit ruangan di atap. Terlebih yang paling membuatku kesal, setiap kalian berkumpul di kediamanku, kalian tidak pernah untuk tidak absen dalam hal merusak semua barang-barang yang ada di ruanganku. Mungkin kalian terbiasa karena aku selalu diam, sehingga kalian selalu seenaknya saja. Glek. Semua penetua menelan ludah mereka saat merasakan tekanan yang luar biasa, hanya tertuju kepada mereka semua tanpa merusak ruangan dan benda-benda di sekelilingnya. Dapat terlihat jika sosok mata yang muncul dari celah yang robek, sangat ahli dalam hal energi. Dret-dret, tak lama sosok pria tua berperawakan sedang muncul. Rambut serta janggut pria tua tersebut telah memutih,
dan yang paling menarik adalah auranya terlihat seperti manusia biasa tanpa energi. Berikan aku alasan agar aku tidak meminta ganti rugi dan tidak memberikan kalian tugas. Ucap sosok pria tua yang tak lain Master Sekte Kapak Dewa. Seketika semua penetua berkeringat dingin saat mendengar kata tugas. Mereka semua tentu sudah menjalankan dan merasakan betapa mengerikannya tugas yang diberikan oleh Master Kapak Dewa. Tep-tep. Saat semuanya dalam keheningan, penetua kedua terlihat memberanikan diri maju, lalu memberikan hormat ke arah Master Sekte. Salam Master Sekte, mungkin selama Anda melakukan kultivasi tertutup, Anda belum mendengar berita yang telah menyebar di seluruh dimensi alam dewa. Ucap penetua kedua terlihat berhati-hati saat bicara. Cukup basa-basinya, langsung saja ke intinya. Apa itu sehingga kalian semua berkumpul di sini dan melakukan keributan, ucap Master Sekte Kapak Dewa. Tubuh penetua kedua seketika merinding sesaat, dengan segera ia langsung menceritakan tentang munculnya pedang Asura, dan banyak jenius sejati dari berbagai sekte, dolar diutus untuk pergi mencari pedang Asura. Dan beberapa jenius monster juga ikut berpartisipasi. Penetua kedua juga menceritakan tentang Chen Long yang melebih-lebihkan cerita saat ia kembali beberapa waktu lalu. Menurut ceritanya, Bo Wuhan telah mengetahui di mana tempat orang yang memegang pedang Asura, sehingga kini banyak orang memburunya dan berkumpul di luar sekte. Master Sekte yang mendengar itu langsung mengelus-elus jenggotnya, tampak sedang berpikir. Tak lama ia seketika tersenyum mengerikan. Hal tersebut membuat semua penetua ikut tersenyum jahat. Karakter Master Sekte Kapak Dewa, jika sudah tersenyum, maka akan ada rencana yang sangat menguntungkan sekte mereka. Kalian semua, perintahkan semua murid tersembunyi kalian untuk melakukan pergerakan. Buat mereka semirip mungkin dengan murid penetua kedua yang saat ini diincar. Selanjutnya kalian pasti mengerti apa maksudku bukan? Ucap Master Sekte Kapak Dewa kini menjilat bibirnya. Hehehe, mengorbankan mereka untuk membuat sebuah roh lalu ditanamkan ke senjata kita, kekeh penetua pertama. Walau senjata roh buatan kita tidak sekuat 10 senjata roh yang paling dicari, tapi itu akan cukup membuat musuh ketakutan karena serangan senjata roh bukan hal yang bisa dianggap remeh, sambung penetua keenam menyeringai kejam. Tentunya senjata roh yang Bo Wuhan gunakan dulu bukan 10 senjata roh yang terkuat. Hal tersebut juga membuat Asura Blood dengan mudah melahap roh dari senjata milik Bo Wuhan. Karena jika itu memang benar salah satu dari 10 senjata roh yang terkuat atau legenda, maka Asura Darah pastinya membutuhkan puluhan ribu tahun untuk selesai menyerapnya. Tak lama semua penetua pun langsung menghilang dari kediaman Master Sekte. Hehehe, tanpa susah payah mencari korban, kini malah korban-korban tersebut mendatangi diri mereka. Kekeh Master Sekte tertawa jahat. Qianer, apa kau benar-benar tidak tahu apapun yang terjadi di sana? Sebuah suara lembut terdengar bertanya kepada Li Qian. Benar guru, jika Anda tidak percaya, lihatlah seluruh ingatan Qianer, ucap Li Qian tersipu malu. Melihat wajah Li Qian yang memerah, guru dari Li Qian seketika berkedut-kedut. Kau ini, aku cukup malu sebagai bibimu. Bisa-bisanya kau mengejar seorang laki-laki. Jika saja para seniormu telah keluar dari pengasingannya dan mengetahui ini, mereka pasti akan menyiksamu dengan terus berlatih. Ucap guru dari Li Qian dengan kesal. Kenapa Qianer yang dihukum? Seharusnya para senior harus mencari perhitungan kesuam. Ke Yuyu, sanggah Li Qian tidak mau mengalah. Li Qian berpikir ini salah Hang Yu yang telah membuatnya jatuh cinta. Jika Hang Yu tidak muncul dari kehidupannya, mungkin ia tak akan jatuh cinta. Mendengar sanggahan dari Li Qian, gurunya ingin sekali memukul keponakannya tersebut. Kau mungkin masih awam Qianer. Perlu guru kasih tahu satu hal, master dari Hang Yu sangatlah mengerikan. Mungkin kau hanya melihat dari luarnya saja jika Master Hang Yu selalu tersenyum cerah. Tapi jika ia marah, guru Li Qian terhenti sesaat. Ia teringat akan betapa tak berdayanya dirinya saat itu bersama Master Sekte,
penetua pertama, penetua kedua dan penetua ketiga. Mereka berempat yang memiliki kekuatan dapat menghancurkan sekte besar dan ternama, tidak dapat menghadapi satu orang. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.